Halo teman-teman, di video ini saya menyimpan kenangan saat tanggul yang baru saya buat jebol karena banjir besar. Oke guys, jadi ini adalah banjir terbesar di kebun yang bernama daerah Talera pada tanggal 3 September 2024. Nah, tanggulnya itu baru dikerjakan kemarin guys. Kemarin ini sudah dalam sekali dan sangat lebar, tapi sekarang sudah tertimbun oleh tanah dan juga pasir yang sangat banyak. Jadi kemarin itu baru sempat dikerjakan sampai di situ teman-teman. Wah, sudah langsung tertimbun banyak sekali nih tanahnya pada jebol teman-teman. Padahal sebenarnya ini udah dalam banget. Saya berharap semoga aja kemarin itu nggak ada hujan sampai seminggu atau 2 minggu biar kering dulu tanggulnya. Ternyata banjirnya gede banget dan sampai meluap teman-teman ya. Teman-teman di sini untuk tanggulnya itu besar banget, eskavator pun bisa masuk dan sangat dalam sekali. Akan tetapi airnya sangat-sangat tinggi teman-teman dan pokoknya wow tinggi banget. Dan di sini ada satu bagian ini agak nikung untuk posisi tanggulnya. Oke guys, dan langsung jebol, langsung habis semua tanah yang dipakai nimbun kemarin. Nah ceritanya kan di sini kemarin saluran airnya berbentuk huruf S gitu, jadi saya luruskan. Nah, jadi ini esnya kemarin ada di sini. Jadi ini timbunan tanah baru semua dan udah jebol kayak gitu guys. Waduh, parah banget. Teman-teman. Ada sini sampah-sampah yang numpuk di sini semua. Padahal kemarin ini udah rapi guys. Dan saya harus nambah lagi untuk jam kerja ekskavator karena di sini saya minta agar ekskavatornya memperbaikinya kembali. Target saya itu untuk nyewa ekskavator hanya 7 juta, tapi akhirnya membengkak menjadi 9 juta, guys. Wah, parah banget. Kemarin di sini ini udah dalam sekali, guys. Sekarang tinggal segini dalamnya. Lantaran banyaknya tanah-tanah yang langsung hanyut. Wah, ini batang-batang pisang kelihatan semua lagi, guys. Padahal kemarin udah tertimbun semua itu. Parah banget. Di sini untuk pelajaran yang bisa saya ambil, jangan menanam pisang di pinggir saluran air kayak gini. Karena itu akan membuat tanahnya lembek. Dan juga pada saat melakukan perbaikan itu menjadi sangat susah sekali. Karena pisang itu kan licin guys. Jadi kalau misalkan ditimbun pakai tanah itu licin banget. Kena hujan aja dia udah jatuh kembali tanahnya. Dan sekarang ini saya berjalan dengan sangat mudah di sini guys. Setelah kemarin dalam sekali. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, waktu proses pembuatan tanggul ini saya rekam semua teman-teman. Jadi ekskavatornya kerja dengan semangat banget gitu ya, karena kan uangnya juga gede guys. Ini per jamnya sewanya 450.000 gitu. Jadi dia kerja selama 9 jam itu saya harus membayar 9 juta lebih. Oke guys, jadi ini saluran air yang ada di kebun saya ini sangat panjang karena kebun saya itu dilalui oleh saluran air semua guys. Dari bagian ujung sana sampai ujung belakang gitu dilalui oleh aliran air ini. Dan di sini sebenarnya saya tanggung jawab bersama gitu dengan teman-teman yang lain, cuman entahlah, jadi tanggung jawab sendiri-sendiri aja. Mungkin lain kali saya bakal minta sumbangan aja sih. Kerasa banget guys, 9 juta itu sebenarnya bisa pakai beli apa begitu ya teman-teman, yang benda-benda yang berguna gitu. Akhirnya habis cuman buat nyewa ekskavator. Padahal yang buang air ini di sini bukan hanya saya. By the way teman-teman, video ini saya buat dengan penuh keberanian untuk kemari karena saya sangat penasaran sekali dengan keadaan kebun saya begitu. Jadi teman-teman yang lain itu nggak ada yang berani lewat kemari. Nah, motor saya sempat mati teman-teman waktu lewat di jalan karena jalannya itu banjir besar. Jadi hari ini rencananya ekskavator bekerja tapi tidak bekerja. Dan ini timbunannya langsung banyak banget di sini guys, timbunan tanah-tanah pasir semuanya. Padahal ini kemarin udah digali dalam sekali. Oh ya teman-teman, di sini saya sebenarnya agak sedikit takut juga ya untuk lewat di sini karena ini posisinya di sebelah sana masih jerami gitu. Jadi kemarin kebunnya sudah nggak pernah digarap lagi di bagian gunung dan sudah kembali menjadi hutan. Nah teman-teman, jadi ini posisi yang mendekati batas kebun saya dengan tetangga. Dan seperti itulah teman-teman ya, untuk cerita saya kali ini sebagai seorang petani itu tidaklah mudah. Apalagi untuk lokasi yang dilalui oleh saluran air seperti ini. Kalau misalkan tanggung jawabnya dengan semua orang gitu yang airnya mengalir kemari sih nggak apa-apa. Ini kalau
tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya susah banget guys, karena saya itu yang paling panjang dilalui oleh saluran air tersebut. Dan ini batas di tetangga saya, dia buat tikungan seperti ini, nggak bisa dibuat lurus, dan hampir jebol guys. Tanggulnya ini hampir jebol. Kalau itu jebol, aduh, air akan masuk semua ke kebun. Dan ini pohon pisang yang kemarin itu udah tumbang, padahal kemarin jaraknya jauh banget. Nanti sebentar akan saya rapikan guys. Tuh jebol teman-teman, dikit lagi tuh. Wih, kalau itu sampai jebol lagi parah banget. Air akan kemana-mana, termasuk ke kebun saya lagi lah. Oke guys, dan ini yang dibuat kemarin itu sudah langsung dangkal, padahal sudah dibuat sangat dalam sekali. Nah ini dia teman-teman, untuk posisi tanggul yang tabrak sama banjir. Oh ya, by the way, airnya itu tinggi banget guys, dan tanggul ini pun hampir naik penuh gitu. Dan yang bagian kiri otomatis airnya naik gitu. Di bagian tanggul saya yang kiri otomatis naik. Tapi di sini saya ambil hikmahnya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan tanggul tersebut belum sempat dikerja sama ekskavator dengan air setinggi itu, saya yakin tidak ada satupun pohon coklat yang masih selamat di kebun saya. Semuanya pasti hancur teman-teman, pasti ambruk. Sedangkan sebelumnya aja cuman banjir-banjir yang nggak begitu besar, coklatnya sudah terendam, hanyut, bahkan ada yang tumbang, terjatuh seperti itu. Dan ini adalah kebun tetangga saya. Nah teman-teman, dulu ini semuanya bagus, semuanya baik-baik aja. Tapi setelah saluran airnya mengalami pendangkalan, akhirnya lokasi ini menjadi terbuang. Teman-teman perhatikan di sebelah kiri itu dulu isinya coklat semua, tapi sekarang sudah menjadi jurami lagi guys. Nah, kelapa pun tidak akan bisa berbuah dengan baik, bahkan akan mati kalau dia terendam air. Nah, teman-teman langsung dangkal, padahal ini kemarin dalam sekali guys. Aduh, parah banget guys. Jadi di sini usaha kami sebagai petani itu ya kayak gini guys. Tidak semuanya itu gampang. Dan saya bersyukur juga di sini harga coklat lagi naik. Jadi 1 kilonya itu di atas 100.000 rupiah. Jadi walaupun dapat coklatnya hanya sekitar 20 kilo, 30 kilo itu kan lumayan teman-teman ya, sampai 2 juta, 3 juta. Dan karena coklat saya juga belum banyak berbuah begitu, tapi syukur juga ada uang bisa dikumpul buat nyewa ekskavator. Dan ini kemarin ekskavatornya nggak berani masuk teman-teman, dia nggak berani masuk lagi, padahal sebenarnya mau dilurusin ke sana lagi untuk salurannya. Dan akhirnya hanya mentok di sini karena ekskavatornya sempat tenggelam selama 2 hari ya, kalau nggak salah 2 hari 2 malam begitu. Dan sopirnya sudah hampir menangis guys, karena susah banget untuk menaikinnya. Nah ini kebunnya biang desa guys. Nah ini kemarin got ini baru dibuat nih, dia habiskan beberapa jam juga di sini. Tapi sekarang sudah rata kembali guys untuk gotnya. Dan di sini sebenarnya sudah ada coklat dan kelapa, cuman nggak mau berbuah lagi gitu. Oke, saya kaget tadi ada suara. Nah, jadi hutan kayak gini lagi. Padahal dulu ini full coklat semua. Nah, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya kita butuh kerjasama sih sebenarnya. Dari orang-orang yang membuang air ke sana semua itu sebenarnya harus kumpul uang gitu. Atau setidaknya menyumbang lah. Untuk kami-kami yang ada di bagian bawah. Kalau misalkan kita pribadi memperbaiki ini kan aduh kasihan banget teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi 9 juta saya bayar teman-teman. Aduh. Sebenarnya ini dilurusin ke sana cuman nggak mampu ekskavatornya. Tapi sudahlah, yang penting kita sudah berusaha guys. Jadi cerita saya kali ini seperti itu. Untuk mungkin makna yang bisa kita ambil ini ya, kita bisa berusaha, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan jangan berhenti untuk berusaha. Meskipun orang bilang Tuhan yang punya agendanya. Yo, kita harus tak berusaha aja lah gitu. Karena kan kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Oh ya teman-teman, di sini ya namanya mungkin rezekinya orang itu beda-beda. Dan teman-teman, nah di sini kan kemarin harga coklat itu paling 20.000, 30.000-an kayak gitu. Nah begitu harga coklat kemarin ini mencapai harga hampir 200.000 sampai 180.000, saya sempat dapat harga 170.000-an teman-teman. Cuman buah coklatnya nggak banyak, jadi cuma dapat uang sekitar 3 jutaan kemarin. Nah buat orang-orang yang sudah punya coklat banyak,
itu sampai 6 sak sampai 12 sak, ada yang bisa sampai 20 sak. Itu uangnya banyak banget teman-teman. Coklat sampai 5 sak aja itu uangnya sampai 16 juta. Itu saya kaget banget teman-teman. Ada tetangga saya itu dapat cuman sekitar 5 sak lebih, itu uangnya 16 juta guys. Gila. Wah, itu panen 1 bulan sampai 2 kali. uh Gila 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 guys. Nah, inilah kondisi kebun coklat. Kalau terendam air dia nggak akan mau berbuah. Oh ya teman-teman, di samping di sini untuk coklat yang harganya tinggi, itu juga menjadi suatu kepanikan lain di khususnya di daerah saya. Nah, sejak coklat mahal, banyak sekali pencuri yang muncul. Dan teman-teman, sering sekali terjadi kehilangan coklat di kampung. Nah, ini dia guys, tadi posisi kebun tetangga saya. Dulu itu dibuat tikungan di sini, jadi sekarang kembali diluruskan seperti itu. Walaupun masih agak miring juga sih sebenarnya. Nah, kemarin ini sempat dibengkokin banget kayak huruf L gitu. Oke guys, jadi seperti itu kondisinya sekarang. Oh ya teman-teman, pada saat video ini saya buat, ini kan udah lama nih. Pada saat video ini saya buat, harga kopra pun lagi naik guys. Harga kopra pun lagi naik. Waktu saya jual terakhir kemarin itu harganya 11.400 per kilogramnya. Jadi lumayan teman-teman. Buat yang punya pohon sampai 50 pohon itu yang sudah berbuah lebat, itu kalau cari kelapa sekitar 10 kuintal begitu. Yang penting buahnya lebat ya. 10 kuintal itu pasti dapat guys. Teman-teman kalilah 10 kuintal ya. Dikali dengan harga 11.000 udah lumayan banget guys. Udah 11 jutaan uangnya. Dan teman-teman, ini sudah saya rapiin sedikit untuk kelapa-kelapa yang jatuh. Jadi mumpung ekskavatornya masih di sini, sepertinya tetangga saya itu berencana akan memperbaikinya. Dan beneran teman-teman, pada saat video ini saya edit dan akan saya upload, tetangga saya kembali menyewa ekskavator dan tanggulnya diperbaiki lagi yang hampir jebol tersebut. Dan ini kondisi kebun saya pada saat itu 3 September 2024. Nah, ini coklatnya sudah hampir mati guys. Sudah hampir mati karena kebanjiran terus, karena airnya naik-naik di sini terus teman-teman. Nah, ini sebenarnya bukan menyewa ekskavator yang pertama, tapi sudah sering. Sudah beberapa kali guys diperbaiki, cuman jebol lagi, diperbaiki, airnya naik lagi begitu. Yang di sebelah kanan itu nggak bisa ditanami apa-apa. Nah, ini pohon kelapa ya, kelapa gading, cuma dibuat minum-minum aja teman-teman, cari airnya buat minum gitu. Padahal kemarin ini tanggulnya udah bagus sekali. Dan ini kebun di bagian kanan, sebelah kanan dari saya berjalan, ini nggak bisa ditanami apa-apa. Padahal dulu teman-teman, dari sini sampai ujung gunung full dengan coklat semua. Cuman karena dia banjir, becek terus, jadinya udah ditinggalin aja begitu. Wah guys, dan waktu itu juga sih harga coklat rendah banget. Kalau misalkan harga coklat seperti sekarang, kan adalah uang untuk menyewa ekskavator. Meskipun harus bayar sampai 9 juta, itu kan nggak masalah guys. Kalau buah coklat banyak, seperti saya bilang tadi, bisa dapat sampai 10 juta. Kan sekali panen udah bisa buat sewa ekskavator seharga 9 juta begitu. Senilai 9 juta maksud saya. Nah, di sini teman-teman saya berharap sekali semoga tidak ada banjir besar lagi. Karena ini coklat saya belum berbuah teman-teman tuh, masih kecil-kecil dan ada yang sudah mati juga karena terendam air terus. Dan kalau misalkan itu berbuah ya lumayan lah guys. Dan pada saat video ini saya buat, harga coklat itu sangat turun sekali. Hanya 107.000 di kampung saya. Sudah turun sekali dari 180 ribuan. Turun banget guys. Ya memang sih dari apa ya, mungkin orang bilang nasib juga sih. Padahal waktu saya mulai metik, waktu saya pertama metik ya teman-teman, itu harganya 123.000. Begitu kering mau dijual, tadi mau dijual ini, ya ampun guys, harganya saya cek di saham global gitu ya, dengan cek di sini juga, wow turun banget, hanya 107.000 gitu. Tapi lumayan juga sih, 100.000 itu udah tinggi banget guys. Kalau misalnya kita dapat 50 kg, itu uangnya udah 5 juta. Kan lumayan teman-teman buat beli pupuk, perawatan, apa semua.
udah pasti mantap. Oke guys, yang penting kita tetap berusaha lah, tidak pernah menyerah teman-teman. Karena di sini usaha apapun yang kita lakukan itu semuanya ada apa ya? Ada minusnya begitu. Contohnya kayak kita misalkan usaha servis HP kayak gitu ya, servis HP. Di situ ada juga kendalanya. Kadang-kadang kita beli LCD dapatnya LCD rusak. Seperti itu guys. Kalau di kebun tantangannya banyak banget. Pengeluaran di kebun itu sangat banyak teman-teman. Contohnya kayak gini, untuk memperbaiki saluran yang mengalami pendangkalan. Kemudian pengeluaran rutin kita itu udah pasti pupuk, udah pasti. Kemudian obat rumput juga sudah pasti guys. Itu obat rumput itu sudah pasti banget. Untuk kebun seluas 3 hektar itu kalau racun rumput 5 liter itu udah pasti habis tuh. Apalagi kalau rumputnya tebal, subur, sering kena banjir, itu rumputnya susah banget mati dan cepat banget subur kembali gitu. Dan harga obat rumput itu yang 5 liter teman-teman itu sampai 250 ribuan yang merek bagusnya. Ada pernah kemarin saya coba obat rumput yang harga 150 ribu, nggak mantap guys. Saya isi dosis 120 mili per tangki 16 ya, tangki cas. Sekarang kan zamannya tangki cas. Saya isi yang 120 ml di tangki 16 liter. Wah, susah banget matinya. Itu saya pakai pembakar kemarin. Saya coba yang harga 150 ribu. Nah, yang mantap itu yang harga 250 ribuan teman-teman. Itu pasti keren banget itu. Pokoknya isi 120 mili per 16 liter itu sudah keren. Oke guys, ini bekas tikungan kemarin. Jadi nikung banget kemarin ke sana. Jadi sudah dirapikan. Dan ini sudah hampir habis teman-teman, sedikit lagi. Jadi saya suruh eskavatornya untuk memperbaiki ulang. Nah, ini bekas tikungan kemarin, sangat dalam sekali. Oke guys. Ini buat kenang-kenangan saya sendiri juga nantinya, bahwa saya pernah mengalami hal ini, saya pernah melakukan ini di kebun seperti itu. Jadi segala usaha yang kita lakukan itu tidak semuanya akan mulus teman-teman. Pasti ada aja usaha yang harus kita lakukan. Nah, untuk kebun saya yang sebelah kanan itu sebenarnya coklatnya sudah besar, cuman produksinya tidak bagus karena dia sering terendam air. Nah, karena air ini naik guys, air ini selalu naik ke sana seperti itu. Jadi di sini tujuan saya membuat tanggul ini untuk menyelamatkan kebun yang di sebelah kiri aja dari arah kita sekarang. Karena yang sebelah kanan itu agak sulit untuk diselamatkan. Kita nggak bisa juga sih guys terlalu serakah begitu. Pengen menyelamatkan semuanya susah. Nah, kalau saya sih selamat yang bagian kiri aja udah bersyukur banget. Oke teman-teman. Jadi ini kondisi pada saat itu. Gak ada yang berani pergi kebun karena airnya masih tinggi. Motor saya aja teman-teman mati. Tuh airnya sampai masuk dalam knalpot. Ya maklum teman-teman, hanya motor 2, motor bebek Astrea, Honda Astrea zaman dulu. Motor legend ya. Dimana pada zaman dulu itu punya motor itu aja udah keren banget guys, sudah mantap. Ekonomi sudah mapan lah kalau bisa beli motor kayak gitu. Oke teman-teman, yang namanya roda kehidupan kita nggak tahu. Kadang di atas, di bawah, kadang terjungkir, terbalik, kadang juga kita bisa terbang melambung. Walaupun hanya sesaat, kita syukuri aja karena hidup itu cuma sebentar, emang kayak gitu guys. Dan itu ekskavator yang kerja ukurannya segitu guys. Jadi ekskavator itu kerja tidak dari atas tapi dari bawah. Dia jalan di saluran gitu, mundur terus dikasih naik tanahnya. Dan di sana juga rencananya nanti akan saya buat got di sebelah sana teman-teman. Jadi itu kondisi coklat waktu masih terendam air, terendam banjir. Walaupun sudah besar, itu coklat 45, kelon 45, tapi buahnya tidak seberapa. Bahkan banyak sekali yang tidak bisa berbuah karena sering terkena air. Dan saluran juga tidak bisa saya buat lurus sekali. Karena kalau mau dibuat lurus, itu harus dispat ulang, harus dibuat garis ulang. Dan terlalu banyak pohon-pohon mengganggu. Kemarin termasuk bekas sawit juga, itu masih ada beberapa pohon sawit. Karena kemarin ini orang tua saya sempat galau mau diisi apa untuk lahan yang becek, akhirnya diisi sawit. Dan akhirnya kendala di sawit adalah proses pemanenan yang rumit.
Karena untuk lokasi ke kebun saya ini nggak bisa bawa mobil, hanya bawa motor, dan itu pun harus melewati jembatan gantung. Oke teman-teman, jadi pengerjaannya kemarin tuh hampir sampai di sini ya. Cuman sudah dilanda banjir guys. Jadi kacau. Oke lah teman-teman, sekian video kita kali ini ya. Yang sudah mendengar bacotan saya, sudah mendengar curhatan saya, terima kasih banyak. Semoga rezeki kamu dilancarkan. Jangan lupa dibantu support ya untuk channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye.